Kami mau ikut firman-Mu Tuhan, kami mau taat firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih tim Present Worship. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Musik itu adalah kalau secara teori ini bukan muji-muji orang ya, tetapi hari ini ada suatu dorongan yang berbeda bahwa musik itu dihasilkan oleh sisi otak yang berbeda dengan apa yang kalau kita pikirkan. Jadi ketika seorang pemusik itu bermain sebenarnya dia memainkan hampir seluruh bagian dari otaknya. Dan Tuhan memberikan kemampuan ini secara luar biasa kepada setiap manusia itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau mau merasakan hadirat Tuhan, yang mau gimana sih hadirat Tuhan itu? Memuji dan memuliakan nama Tuhan, nyanyi. Nyanyi apa yang tahu, kalau nggak tahu boleh dengerin YouTube, kalau YouTube-nya ada iklannya di stop, lalu lanjutkan nggak pakai YouTube, daripada terganggu pakai iklan. Tuhan Yesus memberkati ya, tim Present Worship, haleluya, praise Lord. Haleluya, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, puji Tuhan pagi hari ini saya boleh hadir kembali, ketemu sama Bapak Ibu, yang sehari-hari juga ketemu, tapi agak berbeda hari ini, saya yakin berbeda. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, dalam temanya adalah berdoa dan bekerja. Mungkin dari tim multimedia bisa ditampilkan ya slide-nya. Jadi kalau kita ngomong berdoa dan bekerja itu kata-kata yang paling sering kita dengar tuh ora et labora, yaitu bahasa Latinnya. Jadi ora et labora. Jadi kita berdoa dan bekerja. Sudah banyak kita dengar dan sering kali kita dengar. Namun pagi hari ini kita bersama saya juga pagi ini dilawat luar biasa oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini dalam waktu 1 minggu ini. Dan Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua juga buka hati. Kita merendahkan hati kita mau buka hati kita, apa yang kita sudah dengar sebelumnya, kita tetap oke, kalau kita mau tetap pertahankan tetapi pertahankan yang baik. Tapi kalau ada hari ini firman Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua, terima itu dan minta tolong sama Tuhan untuk bisa mengerti dan melaksanakannya. Amin. Amin. Baik, next slide. Saya mau buka dulu dengan ilustrasi dulu. Nah, ini saya agak sedikit berbeda hari ini, biar relax dulu. Nah ini Bapak Ibu, saya dibawa ilustrasi kepada kereta. Karena tiba-tiba saya ingat pada waktu itu kami sempat waktu pindah di Jakarta keluarga, maksudnya papi mami saya waktu itu masih di Malang, masih kuliah, itu sempat tinggal di Bekasi kemudian tinggal ke Tebet. Nah di Tebet ada stasiun Tebet dan kakak saya waktu itu masih sekolah di UI, kakak saya yang nomor 2 itu pendeta. Tapi sebelumnya itu sekolahnya bukan sekolah pendeta, sekilas saja. Tadi sekolahnya di UI Depok. Dan ketika saya pertama kali ke Jakarta sebagai orang kampung istilahnya ya, saya tumbuh besar itu di Malang, di kota kecil. Mungkin bahkan lebih kecil dari Bogor kayaknya ya dulu. Pokoknya sederhana sekali kotanya. Dan ketika saya naik pertama kali KRL, saya cuma kasih tahu gini, kamu naik dari stasiun Tebet, terus turun stasiun UI Depok. Udah begitu aja. Dan saya lihat bahwa kalau saya nggak punya informasi, saya nggak punya perencanaan, jalur kereta ini akan membuat saya ke destinasi yang nggak jelas. Bapak Ibu bisa baca di situ, di 1 Korintus 10 ayat 31, saya naruh firman di situ, jaga-jaga kalau yang ada yang nggak bawa HP. Karena kemarin ada yang nggak bawa HP. Jadi kalau HP kan ada firman Tuhan, ada Alkitab, kalau bawa Alkitab Bapak Ibu boleh buka di 1 Korintus 10 ayat 31, bahwa demikian firman Tuhan, aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita bicara bekerja, melakukan pekerjaan, atau yang mungkin belum ada yang belum bekerja sedang sekolah, apapun yang kita lakukan itu harus mengacu pada ini. Bahwa kita itu melakukannya semua untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu lihat yang gambar di sebelah kiri Bapak Ibu ya, itu ada peta KAI.
itu anggaplah sebagai Tuhan mau memandu kita. Rel itu tidak akan tiba-tiba belok. Kalau saya pakai ilustrasi naik Gojek mungkin lebih sulit. Tapi kalau kereta, sekalipun kita duduk nggak tahu tujuan, kita akan ke suatu tempat. Ya, saya kasih ilustrasi di dalam narasi yang saya catat. Kalau salah ambil sampai ke Tangerang, tersesat, masih nggak apa-apa, ada Pastor Stephen. Pak Wakil Gembala, tolong saya nih, saya tersesat, boleh nggak main sebentar ke rumahnya nginep? Ya kan, tapi pasti ke suatu tempat. Tetapi tempatnya itu dituju apa enggak? Jadi kalau kita baca firman Tuhan, lalu cuman ya oke lah, bagus gitu. Ya apa-apa ya, kita jalanin lah, kita coba, mungkin bisa, mungkin enggak. Kita akan sampai pada suatu tujuan. Tapi tujuannya bukan tujuan yang seharusnya kita capai. Termasuk kita juga kerja. Di sini pasti ada yang kerja, dan secara garis besar orang bekerja itu kalau boleh dikatakan mungkin agak sedikit kurang berkenan di hati ya. It's all about money. Kerja apapun. Ya Pak, semua butuh uang, iya. Tapi harus diingat uang itu bukan segalanya. Wah itu kan ya kalau orang punya duit banyak ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau kita ambil contoh bahwa ya saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu kelihatannya baik. Ya memang benar baik, bukan saya bekerja untuk menyiksa orang lain ya. Tapi saya bekerja loh dengan serius, dengan jujur dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya benar, tapi seperti Bapak Ibu lihat di situ ada garis biru, ada garis merah, garis hijau. Kalau garis hijau itu tembusnya ke Merak. Jadi Tangerang tembusannya terus Merak. Kalau yang biru itu kalau nggak salah sampai Cikarang. Kalau yang merah itu sampai Bogor. Nah, pilih tujuan kita bekerja. Kita bekerja itu mau yang mana, kita mau kemana. Dan akan disampaikan, firman Tuhan akan memandu kita bahwa kita itu perlu bekerja dan harus bekerja, tetapi kita harus punya tujuan yang benar. Amin. Nah di situ ada satu, saya tulis tuh kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Bapak Ibu boleh buka. Kejadian 3, oke minta tolong multimedia. Di situ asal mulanya kenapa setiap orang di dunia ini harus bekerja, terutama laki-laki. Nah, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, demikianlah firman Tuhan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tadi puji-pujiannya, puji Tuhan nyambung ya, puji Tuhan kan, bersusah payah kan, susah payah kan, ya susah. Kalau dikasih duit mah gampang, kalau cari kan susah. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali debu. Jadi kita bekerja cuman akan menjadi debu. Dan Tuhan bekerja, dan kita bekerja ini karena ya memang Tuhan suruh bekerja. Ya. Tapi kita nggak berdebat nih, ini salahnya siapa nih? Oh salahnya gara-gara ini, enggak. Tapi demikianlah yang terjadi. Jadi kalau kita nggak ngerti, cuman kerja capek healing, punya uang sedikit healing, habis healing, uang habis kerja lagi. Kayak nggak punya tujuan hidup. Jadi pastikan sekarang Bapak Ibu dalam hati, oh saya punya tujuan ini. Mari kita cocokkan dengan bagaimana firman Tuhan. Multimedia next slide. Tak tolong. Bisa? Nah, kita baca dulu di Roma 8 ayat 26 sampai 28. Di sini Tuhan akan tunjukkan bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berdoa dan bagaimana kita bekerja. Mari kita buka di Roma 8 ayat 26 sampai 28. Udah ketemu semua? Oke, bisa dibantu dari multimedia ya. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu percaya firman Tuhan ya? Amin ya. Kalau mengaminkan tuh amin artinya setuju. Sekarang kita lihat, kita ganti ke slide lagi. Next slide. Apa yang Tuhan mau berikan pesan buat Bapak Ibu di Roma 26 sampai 28. Yang pertama adalah di ayat 28 ada tertulis demikian. Kita tahu sekarang, kita tahu nih bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Belum berhenti ya. Untuk mendatangkan kebaikan, ada catatan lagi, bagi orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Kita berhenti di situ. Sekarang Bapak Ibu harus tanya, apakah saya mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau Bapak Ibu tidak mengasihi Tuhan, firman Tuhan gak bisa bekerja. Tuhan tidak bisa bekerja. Jadi konsep ora et labora itu lebih dalam lagi bahwa Tuhan menunjukkan secara jelas Tuhan turut bekerja. Jadi Tuhan gak diam-diam aja ngelihat kita bekerja. Tetapi kita lihat, kita nilai dengan keterbukaan hati dan kerendahan diri, kita mengasihi Tuhan gak? Karena orang yang mengasihi Tuhan itu menurut firman Tuhan adalah yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah atas hidup kita itu satu, yaitu supaya kita diselamatkan dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Itu tujuan kita. Jadi apapun pekerjaan kita, kita harus tahu, Tuhan saya bekerja, demikianlah memang firman Tuhan menyatakan bahwa saya harus bekerja. Saya harus melakukan pekerjaan, saya harus sekolah dan saya harus melakukan sesuatu yang berguna. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau kita bekerja itu kita harus mengikuti rencana Tuhan. Karena kalau kita nggak mengikuti rencana Tuhan, kita hanya bekerja dapat capeknya. Siapa yang di sini bekerja, tapi nggak usah angkat tangan, jadi pegawai, terus mikirnya datang pagi pulang sore, datang pagi pulang sore, dimarahin bos, terus tinggal nunggu, aduh bentar lagi Natal, puji Tuhan ada tunjangan hari raya. Begitu terus. Ya nggak apa-apa, itu bukan hal yang salah karena pekerjaan yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan itu adalah pekerjaan yang benar. Tetapi bagaimana kita bisa mengerti bahwa kita itu selaras apa enggak? Karena tujuannya Tuhan itu kepada kita itu ya tujuannya ini supaya diselamatkan. Karena kita di dunia ini cuma sementara. Jadi kita bekerja, kita nggak malas, kita nggak mager itu karena merupakan respon terhadap firman Tuhan bahwa kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu bertanggung jawab atas hidup ini. Kita nggak mengakhiri hidup ini secara sendiri, ya saya nggak pakai kata-kata yang agak keras, tapi kita tidak menghabisi diri kita sendiri karena kita punya rasa syukur dan tanggung jawab bahwa Tuhan telah memberikan hidup ini apapun itu keadaannya. Apa gunanya hidup? Loh nggak ada. Gunanya hidup adalah supaya Tuhan bisa menggenapi rencana kita. Rencana Tuhan maksudnya. Atas hidup kita supaya kita diselamatkan. Dan tidak binasa. Nah sekarang kita mau perdalam lagi, kita masuk lagi. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan akan menjadi tim kita, ya kan? Next slide. Tadi kan dikatakan firman Tuhan turut bekerja. Nah kalau Tuhan turut bekerja, kita bayangkan sebagai suatu tim. Kalau tim sepak bola 11 ya 11-11-nya bekerja. Masa ada penjaga gawang males gitu, nggak bakalan kebobolan lah. Misalnya kita pakai ilustrasi pemain sepak bola. Biarin aja kan mereka yang jaga bola, saya diem aja nggak ada. Kalau tim itu namanya bekerja. Dan sudah jelas firman Tuhan itu menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa apa yang kita hasilkan ini akibat atau hasil dari perbuatan kita. Nggak bisa begitu. Kita harus tahu Tuhan turut bekerja. Karena kita mau imani firman ini. Amin. Nah sekarang kita mau cek satu-satu.
Judulnya adalah Tuhan adalah tim kita. Kalau Tuhan adalah tim kita dan Tuhan mau menjadi tim kita, poin 1, 2, 3 ini adalah bukan prasyarat sebenarnya. Itu apa yang kita lakukan. Jadi kita kalau kita merasa bahwa oh Tuhan bersama dengan kita, haleluya. Tuhan selalu menolong kita. Dengan segala puji-pujian Tuhan selalu menolongku. Itu responnya adalah 1, 2, 3. Bukan karena 1, 2, 3 itu berarti Tuhan jadi tim. Enggak. Nomor 1, kalau kita bekerja, kalau kita melakukan pekerjaan kita kerja dengan benar. Benar itu sesuai dengan standar pekerjaan, kemudian juga sesuai dengan standar firman Tuhan. Hidup benar dan kejar kekudusan. Kalau kita dapat diberkati dari pekerjaan kita harus kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi seperti tadi 1 Korintus, bahwa kita melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita dapat pekerja, dapat gaji kita tuh harus kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dipakai yang bukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita, amin. Jadi kita gak bisa serampangan tuh. Tuhan saya mau kasih segini. Ya kan tenang Tuhan, saya udah kasih persepuluhan. Yang ribut terus di sosmed persepuluhan. Ribut banget sih pendeta nih, gue kasih persepuluhan nih, dah persepuluhan sudah, persembahan sudah, apalagi kurang apa. Ini kan bagian saya, uang saya. Kenapa? Saya mau beli apa ya terserah. Kelihatannya benar. Sudah persepuluhan mengikuti firman di Maleakhi, itu betul. Tetapi hati-hati, apa yang selanjutnya itu kita mau pakai, apakah itu untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Kita mau beli barang sesuatu, itu kita butuh apa enggak? Itu kita mulai dari hal-hal seperti itu. Kenapa kita butuh? Oh enggak, saya punya HP, HP-nya sudah 5 tahun, rusak enggak? Enggak. Harus beli HP enggak? Enggak. Kalau saya punya HP, HP-nya rusak, saya diberkati Tuhan, punya rezeki lebih, saya mau ganti HP. Bagus, supaya apa? Supaya saya lebih lancar baca firman Tuhan, supaya saya bisa dengerin firman Tuhan dengan lebih bagus, itu boleh. Tapi kalau tidak untuk kemuliaan Tuhan, enggak bisa. Dan kita harus mengejar kekudusan. Puji Tuhan ini saya ibadah yang pertama ya. Sebenarnya kalau ibadah kedua ini saya gemetar secara manusia. Tapi saya serahkan betul dalam tangan Tuhan. Karena masalah kejar kekudusan ini beberapa orang bergumul dengan pekerjaannya. Apakah pekerjaan saya ini kekudusan atau tidak? Apakah pekerjaan saya ini membuat susah orang atau tidak? Apakah pekerjaan saya ini menyiksa orang atau tidak? Memberikan rasa takut orang atau tidak? Itu agak susah jawabnya, tapi kalau kita pakai firman Tuhan, kekudusan itu akar bahasanya adalah memisahkan diri. Jadi kita harus memisahkan diri menurut dunia ini baik, kita harus pisahkan. Enggak. Orang bilang enggak apa-apa lah, dikit-dikit main judi online lah buat happy-happy. Ya, di sini tidak ada judi online, haleluya. Tapi punya tetangga mungkin, punya teman judi online kasih tahu. Berkatmu berasal dari Tuhan dan harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, begitu. Kenapa? Kaitan nomor 3. Nomor 2-nya belum. Bekerja sebagai murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu tugasnya adalah amanat agung. Yaitulah jadikan semua bangsa muridku. Ada memang baptiskanlah semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi itu kan pekerjaannya hamba Tuhan. Sebagai jemaat, ya di sini juga ada hamba Tuhan, amin. Sebagai jemaat kita harus bekerja sebagai murid Tuhan Yesus. Kasih taunya begitu. Pak, Bu, Nak, apalagi ya, cucu. Di sini ada yang punya cucu, ada yang punya anak, punya keponakan. Kalau kita punya berkat Tuhan, kembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Minta hikmat Tuhan, ini saya mau apa? Tuhan, pekerjaan saya ini cocok enggak di hadapan mata Tuhan? Berkenan enggak di hadapan Tuhan? Karena kalau segala sesuatu yang kita lakukan enggak berkenan di hadapan Tuhan, jadi lawannya Tuhan, ya hidup kita hanya tergantung pada diri kita sendiri. Akan sangat berat, seperti tanaman di padang gurun, di Yeremia 17. Jadi orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan manusia, dia akan hidup, tapi susah. Kalau mau cari silakan di Google, Israel Selatan, semak, padang gurun, nanti keluar tanaman. Ada tanaman di sana.
tumbuh, warnanya hijau. Tetapi susah payah mencari air. Saya enggak di sini menghakimin bahwa, Pak berarti hidup susah itu berarti enggak berkenan di hadapan Tuhan. Dijawabnya halus dengan firman Tuhan, cek dulu dengan firman Tuhan. Kalau hidupmu selalu merasa susah, berat, terhambat, semuanya kok susah ya, cek sama firman Tuhan. Sudah benar enggak sama firman Tuhan? Kalau enggak benar, jangan-jangan saya menjadi musuhnya Tuhan. Saya tidak dapat perkenanan Tuhan. Berdoa enggak dijawab. Jangan-jangan saya menjadi musuhnya Tuhan. Dan kalau kita bekerja nomor 2 dan punya standar kerja sesuai firman Tuhan, kita tidak akan salah di mata manusia maupun mata Tuhan. Yang benar ya. Mata manusia itu kan banyak, hatinya juga banyak, tapi Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Jadi kalau kita pakai dengan, Pak, misalnya di sini ada yang suatu saat jadi anggota DPR kah, atau punya teman anggota DPR, terus Pak jangan terima suap ya. Misalnya kerja di apa, dan jangan memberikan suap. Siapa yang di sini tilang ngasih duit ke polisi? Saya. Ya. Saya diingatkan Tuhan. Kamu melanggar, ya ikutin Pak, saya melanggarnya kenapa? Mana surat tilangnya nanti saya bayar. Dijebak nggak? Dijebak kek, apa kek ya. Jangan pernah menyuap, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya angkat tangan, karena saya harus mengakui, nggak mungkin dong saya diam-diam, enggak lah nggak ada yang tahu. Enggak. Saya ingatkan Tuhan, kenapa kamu harus menyuap ya? Tuhan supaya cepat. Ya kenapa cepat? Kan cepat juga bisa transfer sekarang. Pak mana surat tilangnya? Transfer bank, beres. Kenapa nggak lakukan hal itu? Itu karena tidak punya standar firman Tuhan yang baik. Melanggar lampu merah, sumpah serapah, senggol dikit keluar kata-kata binatang. Ya, Tuhan tuh memberikan peringatan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mencobai Tuhan, ayo kita coba yuk. Tuhan saya mau jadi musuhnya Tuhan. Coba, hidupnya sulit nanti. Di sini kata-kata saya bukan mengancam, tetapi firman Tuhan itu kalau bukan telinga Tuhan tidak, tangan Tuhan tidak terlalu panjang, telinga tidak terlalu tajam, tetapi dosa dan kejahatan kita yang menjauhkan Tuhan dan Tuhan bersembunyi dari kita. Itu maksudnya firman Tuhan. Oke? Udah dicatat ya. Dan mengenai kekudusan. Ini penting ya, karena saya udah catat di sini 1 Petrus 1 ayat 16. Bahwa kuduslah engkau sebab aku kudus. Jadi kita harus kudus karena Tuhan. Dan di Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan orang tidak akan melihat Allah. Jadi kudus ini dikejar. Kan kejarlah kekudusan. Kalau belum hidup kudus, kejar. Kalau hari ini, kemarin, setelah dari pulang gereja tidak hidup kudus, jatuh dalam dosa, mengakui dosa, bertobat. Karena ya masa akhir zaman ini sudah akhir dari akhir zaman. Mau gak percaya, coba baca Megatrust. Megatrust, takut gak? Siapa di sini yang gak takut Megatrust? Siapa yang gak takut gempa? Saya takut. Nah kalau takut, wah Tuhan gimana ntar mati masuk surga dan lain sebagainya. Enggak usah bingung. Bumi ini dan seluruh isinya itu kepunyaan Tuhan, kepunyaan Allah, dia berdaulat. Jadi kalau saya mau meninggal gara-gara ketimpa bangunan karena megatrust, demikianlah firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Begitu caranya Bapak Ibu. Ketakutan lawan pakai firman Tuhan. Tuhan saya enggak takut. Sebab saya mau hidup benar, saya mau hidup kudus, saya mengejar kekudusan. Dan saya memegang firman-Mu Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja atas hidup saya, mendatangkan kebaikan. Karena saya belajar mengasihi-Mu Tuhan, karena saya mau mengasihi-Mu Tuhan, dan saya mau memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Dilawan tiap hari ketakutan itu. Karena akhir-akhir ini hidup penuh dengan ketakutan Bapak Ibu. Gak bisa kita lawan dengan gak takut, berani, nah gak bisa. Pakai firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, firman Tuhan lah ya dan amin. Firman Tuhan kuat berkuasa. Oke, next slide. Jadi kita pastikan ya, Tuhan adalah tim kita. Nah, tadi kita sudah ngomong tentang bekerja. Sekarang berdoa. Di Roma 8 ayat 26,
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita harus berdoa karena firman Tuhan sudah mengidentifikasikan kita itu lemah. Contohnya, ada yang ngomong, ya kadang-kadang saya juga demikian, saya juga pernah terjadi, saya nggak bisa berdoa satu hari. Karena saya kesel sama orang. Tuhan bilang loh, kalau kamu kesel sama orang, ampuni. Kalau kamu nggak bisa ngampuni, berdoa sama Tuhan, minta pengampunan. Jadi kita itu berdoa karena kita itu pasti lemah. Kedagingan istilahnya orang, daging. Jadi daging kita itu lemah, jadi nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Jadi kalau kita mau Tuhan, saya mau bekerja berhasil. Seperti yang tadi saya sampaikan untuk tim praise and worship ya. Musician itu adalah orang yang sangat diberkati Tuhan karena otaknya jalan dua-dua. Ada yang bilang, kok mainmu enak banget ya. Percayalah, kalau Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk permainan musikmu, itu hasilnya akan beda. Karena Tuhan yang menguasai semua ini. Kok bisa tiba-tiba tangannya gesit? Soalnya kakak saya itu seorang musisi, dia gitar, bisa drum, bisa keyboard, tapi paling base-nya adalah gitar. Jadi saya ngerti, kok bisa lu main kayak gitu? Saya kok nggak bisa, saya nggak bisa. Saya kalau bisa main piano aja itu baca teks, saya nggak bisa. Kok bisa ya orang improve ya? Perbedaan orang dunia mikir, iyalah gue latihan terus, gue nonton ini, gue latihan enggak. Tetapi kalau pemusik yang di dalam Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan itu yang memberikan kemampuan itu. Dan itu dikembalikan kepada kemuliaan Allah seperti dalam pelayanan ini. Apapun yang terjadi dalam pelayanan mimbar ini tidak masalah sebab kalian itu melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu juga begitu. Ketika mau nyanyi, listrik mati, pulsa habis, gimana cara nyanyinya? Nggak ada YouTube, menyanyi. Karena apapun yang terjadi itu kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita, supaya happy, lagu-lagunya happy-happy, enggak. Sekarang lagi sedih nih, lagu yang sedih-sedih melo-melo deh supaya menghayati perasaan. Nggak bisa. Dan kita punya kecenderungan untuk melakukan nggak benar. Di mana ayatnya? Nih kita lihat ya. Di Roma 7 ayat 18 sampai 19. Bisa tolong dibuka? Roma 7 ayat 18 sampai 19. Dari multimedia. Oke. Udah ketemu ya? Ada yang di Alkitab ya? Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, jadi kita kecenderungannya sudah lemah, jahat, ya paling gampang itu kalau belum bisa sabar, belum bisa punya buah roh, itu adalah contoh bahwa kita tuh sebenarnya lemah dan kecenderungan berbuat jahat. Jadi semuanya itu kita harus minta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, kita terbatas. Jadi kita harus berdoa bukan hanya karena saja berdoa itu adalah nafas orang Kristen, quote-nya. Tetapi kita harus berdoa karena memang kita nggak bisa mengandalkan diri kita. Kita harus mengakui, Tuhan, saya mengakui saya berdosa hari ini. Dosanya sama seperti kemarin, padahal saya sudah janji Tuhan saya nggak berdosa. Tuhan hari ini saya marah-marah lagi. Tuhan hari ini saya nonton-nonton yang nggak bener lagi. Tuhan hari ini saya banyak menghabiskan waktu hanya untuk menonton drakor. Menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Menghabiskan waktu hanya untuk main-main game online berjam-jam. Menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Ngomel setiap hari. Mengeluh gubernurnya kurang bagus lah, Pak Camatnya kurang pinter lah, lurahnya gak jelas, RT-nya mah gabut, apa jadi keluhin. Tetangga rewel, tetangga berisik,
tetangga nggak perhatian, disapa nggak ini, mengeluh dari A, B, C, Z, di tempat kerja begini, tempat kerja begitu, harga BBM makin naik, apalagi politik nggak jelas, mengeluh terus. Akuin, Tuhan, Engkau berfirman bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Saya mau mengakui Tuhan, saya nggak benar di hadapan-Mu. Sekarang saya mau mengucap syukur, saya mau bersukacita di dalam Tuhan, sebab demikianlah firman Tuhan. Begitu, berdoa. Ya, jadi jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri. Saya sangat tertegur sama firman ini, secara sendiri saya dalam persiapan firman ini. Saya bilang, Tuhan, ini bagaimana saya harus mempersiapkan ini? Tuhan memberikan banyak, ingat. Saya mengingat segala sesuatu yang sudah pernah saya baca. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam berdoa selalu minta Tuhan melalui perantaraan Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Ingatkan setiap firman yang sudah saya baca. Setiap pengajaran darimu yang telah diajarkan kepada saya. Supaya saya ingat. Supaya ketika kita mikirnya begini, Tuhan ini baik atau tidak. Itu kita tidak pakai etika manusia. Kita nggak pakai kata orang nggak apa-apa. Tapi kita pakai firman Tuhan. Amin. Ya, kita nggak, dalam akhir-akhir zaman ini kita tidak boleh menjadi lengah atau menjadi seakan-akan mengkuduskan sedih untuk diri sendiri. Saya ini grupnya sorga, sebelah situ grup neraka. Udah santai aja, gue pasti masuk sorga. Sebagai orang percaya, penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menjamin kita masuk surga. Tetapi ada maksudnya Tuhan itu. Supaya yang kita udah ditebus, sudah dapat berkat, tolong bagi berkat. Ya, tolong kasih tahu orang, yuk bertobat juga. Saya sudah bertobat, saya ikut Tuhan Yesus beneran. Jangan dipakai untuk diri sendiri. Karena tujuan Tuhan atas hidup kita itu supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kita harus ingat nomor satu bahwa kita bekerja itu memang demikianlah firman Tuhan, kita harus bekerja. Dan kenapa susah payah, kenapa berkeringat lah, capek, memang demikian. Tetapi firman Tuhan bilang berkat itu semua dari Tuhan. Tadi sudah disampaikan sama worship leader dengan luar biasa, firman Tuhan bilang apapun yang kita kerjakan itu Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan 100% absolut sama hidup kita. Wah Tuhan berarti kalau tidur-tidur aja dapat berkat, bisa. Bisa. Se-ekstrim itu maksudnya Tuhan tuh begitu. Jadi kalau kita tidur aja dapat berkat, kita bekerja itu dapat berkat karena Tuhan. Ya. Terus nomor 2, setiap kita bekerja itu kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita mau kemana. Dan kita tidak boleh punya tujuan hidup hanya sekedar untuk mencari uang. Supaya kita bisa makan. Ya itu memang demikian, tetapi tujuan itu adalah bukan yang menjadi utama. Karena kalau tujuan itu menjadi utama hanya sekedar untuk makan dilanjutin materi yang lain, beli ini, beli itu. Saya bekerja supaya saya dapat ini. Saya bekerja lebih keras, saya tidak tidur supaya dapat lebih ini lebih banyak. Enggak begitu. Kita bekerja itu sebagai rasa tanggung jawab. Dan setiap kita bekerja, kita harus berdoa sebelum bekerja, saat kita bekerja, dan sesudah bekerja. Dan juga kita terus doakan pekerjaan kita. Tuhan, buat pekerjaan kita berhasil, buat pekerjaan saya berhasil, buat pekerjaan kami berhasil. Dan setiap berkat yang engkau terima menjadi berkat yang sungguh-sungguh, justru bukan jadi kutuk. Karena di luar sana, saya yang lihat, saya nggak bisa spesifik kata ini benar, jadi ini bukan kesaksian palsu. Orang punya uang malah mengeluh begini, udahlah mendingan gue jual aja semua, masukin deposito, ini orang ini bukan di level saya juga istilahnya gitu ya. Maksudnya ya gitulah, orang bilang sultan gitu ya. Orang pokoknya kaya banget sih sampai bingung. Dia dengerin aja, iya loh. Dia ngobrol sama saya tapi saya diem waktu itu, saya gak ngerti firman Tuhan jadi saya gak bisa ngerespon. Kalau saya ngerti firman Tuhan saya bisa respon. Ya saya jual aja semuanya lah, udah
Anak-anak kan bisa hitung, ini udah ada beasiswanya apa, udah ada simpenannya untuk ini, dia mau sekolah di mana gampang, udah dijual aja daripada pusing ngurusin begini, pemerintah nggak jelas, mulai ngomel kan, mulai ngomel. Oh iya terus gimana tuh? Saya panggil aku, gimana kok? Iya enak gini aja nanti gue santai, ya mungkin tinggal di luar negeri, rumah kecil-kecil aja lah, harus gue naik sepeda, tiap pagi ngopi, ngafe. Oh udah berarti enak ya hidup gitu ya. Iya duitnya banyak gitu. Oh iya, ya gini aja terus deposito, ya udahlah kita hidup ngirit-ngirit aja lah, pergi ke kafe. Dan ini tinggalnya di luar negeri loh dia ceritanya, bukan di Indonesia. Naik sepeda di Indonesia, naik sepeda yang ada ditabrak bajai. naik sepeda, naik sepeda, oh iya nice ya udaranya bersih, belum cerita, gue kan tinggal di suatu negara ini gitu. Oh gitu ya, dalam hati wow luar biasa ya, duitnya aja udah pakai duit luar negeri gitu. Tapi bayangkan Bapak Ibu, dia itu sebenarnya diberkati Tuhan melalui apa yang dia kerjakan tuh supaya Tuhan punya maksud sebenarnya. Tapi karena dia nggak berdoa pekerjaannya dia orang Kristen, rajin ke gereja, di gereja besar gitu. Dia wah diberkati banget ya, gue diberkati ngomongnya begitu ya, diberkati ya puji Tuhan ya. Akhirnya utang dibayar loh gini perusahaan gue maju gitu. Oh iya, tapi ketika suatu titik dia tidak mendoakan pekerjaannya. Dia nggak mendoakan panggilannya. Akhirnya mulai mengeluh. Ah kayaknya gitu aja deh. Ah kayaknya gini aja. Jadi Bapak Ibu sebagai penutup, ini benar-benar penutup ya. Kita itu bekerja dan terus berdoa dan berdoa terus bekerja. Dan yang sangat ditekankan adalah Tuhan itu mau kita itu terus berdoa sebelum bekerja, saat bekerja, sesudah bekerja dan mengucap syukur dan terus doakan pekerjaan kita. Kita harus serahkan hidup kita sama Tuhan. Kita tidak bisa mendasarkan hidup ini bukan dari firman Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu telah Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Firman-Mu yang demikian kuat, berkuasa, keras. Kami minta dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa menjalani, untuk bisa taat firman-Mu Tuhan. Sebab kami mau memenuhi tujuan hidup kami, yaitu kami mau bersama-sama Tuhan. Tuhan selamatkan supaya kami tidak binasa. Dan Tuhan juga selalu ingatkan kami untuk memberitahukan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada, di keluarga kami, di pertemanan kami, di lingkungan kami, bahwa mereka juga harus tunduk dengan firman Tuhan. Lagi saudara-saudara kami yang Kristen, juga saudara-saudara kami yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan boleh mampukan kami untuk beritakan firman ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau, sehingga mereka diselamatkan dan tidak binasa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih pertolongan-Mu dalam hidup kami, kemarin, hari ini akan datang. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan.